Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan perkenalkan, nama saya Maisah dengan NIM 200504017. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjabarkan salah satu materi hukum pajak, yakni jenis pajak pusat dan daerah. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita simak. Ya, nah pajak itu dikelompokkan. Jika pajak dikelompokkan berdasarkan lembaga pemungutnya, maka jenis pajak dikategorikan menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat sendiri adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dan pajak daerah. Nah, pajak daerah sendiri adalah pajak yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pajak pusat sendiri dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Pajak penghasilan atau yang biasa disingkat sebagai PPH, 2. Pajak pertambahan nilai atau yang biasa disingkat dengan PPN, ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa disingkat dengan PPNBM. Nah, yang keempat adalah pajak bumi dan bangunan, yaitu PPB, PBB, dan 5 yaitu bea materai. Nah, selanjutnya adalah jenis pajak daerah. Nah, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah ini terbagi dua, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang terdiri dari 1 PKB, 2 BBNKB, 3 PAB, ke-4 PBBKB, ke-5 PAP, dan ke-6 adalah pajak rokok dan opsen pajak MBLB. Nah, sedangkan pajak kabupaten atau kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota sendiri yang terdiri antara lain adalah ada PBB, P2, dan BPHTB, dan PBJT. Selanjutnya ada pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBKNB. Nah, di sini saya akan menjelaskan pajak pusat. Yang pertama di sini adalah pajak penghasilan atau PPH. Nah, di Indonesia sendiri, pajak penghasilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang belakangan direvisi atau mengalami penambahan aturan pajakan Nomor 7 Tahun 2021. Nah, PPH sendiri adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atau yang tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berhasil dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan antara lain adalah 1. Subjek pajak pribadi. Nah, subjek pajak pribadi ini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Nah, yang ketiga yaitu subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN sendiri di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 direvisi atau mengalami perubahan aturan yang
mengalami penambahan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Nah, PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Nah, orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang yang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Nah, Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Namun, mulai 1 April 2002 lalu, pemerintah berencana untuk memberlakukan tarif pajak, menaikkan tarif pajak menjadi 11%. Nah, kenaikan ini akan secara bertahap berlangsung sampai tahun 2025. Diperkirakan pada Januari 2025 tarif PPN akan menjadi 12%. Nah, karakteristik PPN sendiri antara lain adalah pajak tidak langsung, yakni maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda. Nah, yang kedua adalah multitahap. Nah, maksudnya multitahap di sini adalah pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi. Nah, yang ketiga adalah pajak objektif. Maksud pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak. Nah, yang keempat adalah menghindari pengenaan pajak berganda. Nah, yang kelima adalah dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung atau indirect subtraction, yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, selanjutnya merupakan bentuk ketiga pajak pusat, yakni pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, PPNBM sendiri diatur di dalam Undang-Undang 42 tahun 2009 tentang pajak penambahan nilai PPN atau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Nah, sesuai namanya, PPNBM ini merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah yang didapat dari dalam maupun luar negeri. Nah, dalam PPNBM, objek yang termasuk barang mewah ini dikategorikan sebagai berikut, yakni barang yang bukan kebutuhan pokok. Nah, lalu barang yang dikonsumsi yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga adalah barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial, dan yang keempat adalah barang yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat dengan penghasilan tinggi. Jadi ini bukan barang-barang primer yang biasanya ada dalam kehidupan sehari-hari, melainkan barang-barang tersier yang harganya itu cenderung tinggi. Nah, pajak atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah ini biasanya hanya dilakukan pemungutan satu kali, yaitu pada saat penyerahan ketika barang masuk ke daerah pabean. Nah, tarif atau kelompok atau jenis BKP mewah sendiri berdasarkan pasal 88 Undang-Undang PPN ditentukan, yakni A. Tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. Nah, atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Nah, ketiga, dengan aturan pemerintah ditetapkan kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, yang keempat adalah jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau barang kena pajak yang tergolong mewah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, PBB sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, pajak dan bumi bangunan sendiri diartikan sebagai pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Nah, di Indonesia sendiri PBB terbagi atas dua sektor, yaitu PBB sektor P2, yaitu pajak bumi, bangunan, perdesaan, dan perkotaan yang diadministrasikan pemerintah kabupaten atau kota, serta PBB sektor 4, pajak bumi dan bangunan perhutanan, pertambangan, perkebunan yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah nilai jual objek pajak, yaitu NJOP. Nah, NJOP sendiri ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu besaran PBB yang terutang bisa diperoleh dari perkalian tarif 0,5% dengan NJOP. Nah, nilai jual kena pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah atau
40% dari NJOP jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih. Nah, besar PBB yang terutang dalam 1 tahun pajak diinformasikan dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Nah, wajib pajak PBB sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. Nah, PBB sendiri harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Nah, pembayaran pajak sendiri dilakukan melalui bank persepsi. Bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah, serta dapat juga melalui kantor pos. Terakhir adalah Bea Materai. Nah, Bea Materai sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Nah, Bea Materai sendiri memiliki arti yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, contohnya akta notaris, surat perjanjian atau kwitansi pembayaran hingga surat berharga yang memuat nominal uang di atas jumlah dan ketentuan tertentu. Nah, nilai dari Bea Materai sendiri terbagi menjadi dua, yakni ada yang 6.000 dan ada yang 10.000 yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, objek Bea Materai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dokumen yang dikenakan Bea Materai antara lain adalah 1. Surat perjanjian ataupun surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Nah, kedua adalah akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga adalah akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkapan-rangkapannya. Nah, yang keempat adalah surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah. Nah, yang kelima adalah surat berharga seperti wesel, proms, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Yang terakhir adalah efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pajak provinsi. Nah, yang pertama itu adalah PKB. PKB sendiri merupakan singkatan dari pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor sendiri adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, objek PKB sendiri adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, yang dikecualikan dari objek PKB antara lain adalah A. Kereta api, B. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan hanya untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, C. Kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Nah, yang keempat adalah kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan yang kelima adalah kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan perda. Nah, subjek PKB sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib PKB sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif PKB. Nah, menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tarif PKB ditetapkan antara lain A. Untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2%. Nah, B. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%. Nah, khusus untuk daerah yang setingkat daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom seperti DKI Jakarta, tarif PKB-nya ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%, dan untuk penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif dengan paling tinggi adalah sebesar 10%. Nah, selanjutnya ada BBNKB. Nah, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pajak atas penyerahan
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, yang menjadi objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Sedangkan yang dikecualikan dari objek BBNKB adalah A. Kereta api, yang kedua adalah kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan yang ketiga adalah kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Lalu ada kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, lalu ada juga kendaraan bermotor yang lainnya yang ditetapkan dengan perda. Nah, subjek pajak BBNKB sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Nah, tarif BBNKB sendiri dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan paling tinggi sebesar 12%. Nah, khusus untuk daerah setingkat daerah provinsi yang tidak memiliki pembagian daerah kabupaten atau kota, itu tarif BBNKB-nya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Nah, selanjutnya ada PAB atau pajak alat berat. Adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat. Nah, objek PAB sendiri adalah kepemilikan atau penguasaan alat berat. Nah, yang bukan termasuk dari objek PGB antara lain adalah A. Alat berat yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu ada alat berat yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah kepemilikan atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur di dalam perda. Nah, subjek PAB sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat berat. Nah, tarif PAB sendiri di dalam pasal 20 UU nomor 1 tahun 2022 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Nah, selanjutnya di sini ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau yang biasa disingkat dengan PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Nah, objek PBBKB sendiri adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Nah, subjek pajak PBBKB sendiri adalah konsumen BBKB. Nah, biasanya pemungutan BBKB ini dilakukan oleh penyedia BBKB. Nah, penyedia BBKB ini bisa seperti contohnya adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik yang dijual maupun yang digunakan sendiri. Nah, tarif PBBKB sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Nah, khusus tarif PBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50%. Nah, sedangkan untuk jenis BBKB tertentu, pemerintah itu dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam perda dalam rangka stabilisasi harga. Selanjutnya adalah PAP. Pajak air permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Nah, objek PAP sendiri adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Nah, yang bukan termasuk dari objek PAP antara lain adalah keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, keperluan keagamaan, maupun kegiatan yang mengambil atau memanfaatkan air laut, baik yang di lautan atau di daratan atau air payau. Dan terakhir adalah kegiatan lain yang ditetapkan dalam perda dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan atau dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, subjek PAP sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Nah, tarif PAP sendiri ditetapkan di dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya adalah pajak rokok, pajak absen, dan absen pajak MBLB. Nah, pajak rokok adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Absen pajak mineral bukan logam dan batuan, absen pajak
MBLB adalah option yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, objek pajak rokok sendiri adalah konsumsi rokok. Nah, konsumsi rokok ini bisa contohnya bisa sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. Nah, yang tidak termasuk objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai oleh cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Nah, subjek pajak rokok sendiri adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok sendiri adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, tarif pajak rokok sendiri ditetapkan di dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, di mana pajak rokok ini ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis pajak kabupaten atau kota. Nah, yang pertama itu ada PBBP 2, di mana itu adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yakni pajak ya atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, objek PBBP 2 ini adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak PBBP 2 sendiri adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, di sini di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tarif PBBP 2 ini ditetapkan paling tinggi, yakni sebesar 0,5%. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai BPHTB, yakni bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau pajak yang atas peroleh hak atas tanah dan bangunan. Nah, objek BPHTB sendiri adalah perolehan atas tanah atau bangunan. Nah, perolehan atas tanah dan bangunan ini bisa antara lain bisa karena pemindahan hak, misalnya karena jual beli, karena tukar menukar, karena hibah, karena wasiat atau warisan, atau pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, atau juga bisa juga pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, lalu bisa penunjukan pembeli dalam lelang, lalu pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun penggabungan usaha atau keleburan usaha atau pemekaran usaha, bahkan hadiah. Lalu bisa juga karena pemberian hak baru, misalnya contohnya karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Yang dikecualikan dalam objek BPHTB ini antara lain adalah bila itu adalah kantor pemerintah atau pemerintah daerah atau penyelenggara negara atau lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Lalu ada juga oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Lalu ada juga badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi atau tugas badan perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri. Lalu ada juga untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Lalu ada juga oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain yang tidak adanya perubahan nama. Nah, bisa juga oleh orang pribadi atau badan karena wakaf, bisa juga oleh orang pribadi atau badan digunakan untuk kepentingan ibadah, bisa juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif BPHTB sendiri diatur di dalam pasal 47 di mana tarif BPHTB sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Selanjutnya adalah PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu, yakni pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa tertentu. Nah, objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan atau konsumsi barang atau jasa tertentu yang antara lain adalah makanan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan.
Nah, tarif PBJT sendiri ditetapkan di dalam pasal 58 di mana ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, sedangkan khusus untuk tarif BPJT atas jasa hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa itu ditetapkan paling rendah 40% dan yang paling tinggi adalah 75%. Nah, sementara itu khusus untuk tarif PBJT atas tenaga listrik sendiri diatur, yakni konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi sebesar 3%, dan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5%. Selanjutnya adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, di mana yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Nah, penyelenggara objek pajak reklame itu meliputi antara lain adalah reklame papan, billboard atau videotron atau megatron, bisa juga reklame kain, bisa juga reklame melekat seperti atau stiker, bisa juga reklame selebaran, bisa juga reklame berjalan termasuk pada kendaraan, lalu ada reklame udara, lalu ada juga reklame apung, reklame film atau slide, bahkan reklame peragaan. Nah, subjek reklame sendiri adalah orang atau pribadi yang menggunakan reklame tersebut. Tarif pajak reklame sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Selanjutnya adalah PAT. Nah, PAT sendiri merupakan singkatan dari pajak air tanah, yakni pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Nah, objek pajak PAT sendiri adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah, sedangkan yang tidak termasuk objek PAT adalah yang tidak dikenakan. Objek PAT adalah misalnya keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, keperluan keagamaan, dan kegiatan lain yang diatur dalam perda. Jadi, jika kita mengambil air tanah hanya untuk kebutuhan keperluan rumah tangga, itu tidak akan dikenakan pajak air tanah ini. Nah, pajak air tanah sendiri ditetapkan di dalam pasal 69, di mana ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Selanjutnya adalah pajak MBLB. Nah, pajak MBLB sendiri adalah singkatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Yakni merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam, baik di dalam ataupun di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Nah, objek pajak MBLB sendiri bisa dilihat di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, objek tarif pajak MBLB sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Nah, khusus untuk daerah setingkat daerah provinsi yang tidak memiliki pembagian kabupaten atau kota, itu tarif pajak MBLB-nya ditetapkan paling besar sebesar 25%. Nah, kemudian di sini ada pajak sarang burung walet. Nah, pajak sarang burung walet ini adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Nah, tarif pajak sarang burung walet sendiri itu adalah paling tingginya adalah sebesar 10%. Nah, selanjutnya adalah obsen. Dan tadi disebutkan obsen. Nah, obsen sendiri menurut pasal 81, obsen dikenakan atas pajak terutang dari A, PKB, B, BBNKB, C, pajak MBLB. Lalu, nah, wajib pajak untuk obsen sendiri merupakan wajib pajak atas jenis pajak antara lain PKB, BBNKB, dan pajak MBLB. Nah, tarif obsen sendiri ditetapkan sebagai berikut, yaitu obsen PKB itu ditetapkan sebesar 66%, sedangkan obsen BBNKB itu ditetapkan sebesar 64% sama, sedangkan obsen pajak MBLB sendiri ditetapkan sebesar 25%. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.